Halo kaum rebahan yang kerjaannya nge-lab doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Video kali ini adalah part kedua dan terakhir dari anime Hyakuren no Hau Toseiyaku no Valkyria. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina.いやー、絶景だな、ユウト。否定はしませんが。ほらほら、見てください。フェリシアをめとるつもりなら、よそに女を作るのは許さないからね。うちの妹を泣かせたら、殺すよ。Setelah mengetahui teknologi senjata yang digunakan oleh klan Panther sama dengan yang mereka gunakan, Yuto menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu adalah Lopter. Karena kekuatan rune milik Lopter adalah kemampuan untuk meniru segala macam teknologi. Felicia membenarkan hal tersebut, karena beberapa waktu lalu Felicia juga mendapatkan surat dari Lopter yang mengajaknya untuk bergabung bersamanya dan meninggalkan Yuto. Namun, Felicia menolak ajakan tersebut dan tetap bersumpah setia kepada Yuto. わかってるよ。よく話してくれた。 Di hari berikutnya, Yuto mendapat kabar bahwa klan Panther telah menyerang klan tanduk Milklinea dan ibu kota mereka telah jatuh. Yuto tidak dapat membiarkan hal ini terjadi dan langsung memerintahkan Felicia agar mengumpulkan pasukan untuk bersiap berperang. Di dalam perjalanan menuju ibu kota klan tanduk, pasukan klan serigala mendapatkan serangan gerilya dari pasukan berkuda musuh. Taktik musuh ini sama dengan taktik yang digunakan Yuto untuk melawan klan tapak kuda tempo hari. Tujuannya adalah untuk membuat klan serigala tidak dapat beristirahat dan selalu siaga. Namun berkat taktik hebat regu pemanah dan teknologi fusur yang lebih modern, klan serigala berhasil memukul mundur serangan gerilya tersebut. なかなか様になってきてるな。 Komandan perang klan Panther yang memimpin serangan itu kemudian melaporkan kekalahan mereka kepada Lopter. Mendengar hal tersebut, Lopter lalu kembali menyuruh pasukannya untuk mengepung pasukan klan serigala dan pasukan berkudanya yang jumlahnya lebih besar. Pengepungan ini juga merupakan kelemahan dari formasi Phalanx, sehingga Lopter sangat yakin dapat mengalahkan taktik Yuto. Kau terlalu percaya pada smartphone-mu, Yuto. Aku telah mengetahui semua langkahmu, kata Lopter dengan percaya diri. Lopter kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghujani musuh dengan panah. Namun, Yuto ternyata telah menyiapkan pelindung baja yang mengelilingi mereka. Lopter pun sangat terkejut dengan taktik yang dilakukan Yuto itu. Namun, dia tetap menyuruh pasukannya untuk menyerang mereka. Dan pertahanan yang sangat kuat, Yuto berhasil melakukan serangan balasan yang membuat pasukan klan Panther hancur berantakan. Lalu Lopter memerintahkan Shigin wakil komandannya untuk melakukan sihirnya. Sihir Shigin mampu membuat para pasukan klan Panther menjadi gila dan tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Tapi tampaknya sihir itu juga ikut mempengaruhi tubuh Yuto. Namun, Yuto dan Felicia tidak mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Yuto tersebut. Setelah itu, berkat pasukan yang berada di bawah pengaruh sihir Shigin, Lopter berhasil menerobos pertahanan klan serigala dan mengancam Yuto. Namun beruntung, Sigrun yang menaiki unta datang ke medan perang. Dan kedatangan Sigrun itu, secara tiba-tiba para kuda yang ditunggangi oleh pasukan Panther menjadi gelisah dan ketakutan. Hal ini memaksa Lopter dan pasukannya untuk mundur dari medan perang. Ternyata Sigrun memang diutus Yuto untuk mencari seekor unta, karena kuda sangat membenci aroma dari unta. Dan taktik Yuto ini sukses untuk menghadapi klan Panther yang mengandalkan pasukan berkuda. Untuk saat ini, klan serigala berhasil mengalahkan Panther. Namun, Yuto masih penasaran dengan apa yang terjadi pada tubuhnya tadi. Kemudian saat Lopter telah kembali dan berada di istananya, ia didatangi oleh orang yang bernama Alexis. Orang tersebut memberikan tawaran kepada klan Panther untuk menjalin hubungan kerjasama dengan klan petir. Dan kerjasama kedua klan tersebut bertujuan untuk mengalahkan dan membunuh patriarch klan serigala yaitu Yuto. Lopter pun menerima tawaran Alexis itu. Cerita pun berlanjut. Kali ini kita dibawa ke kehidupan Mitsuki yang berada di dunia nyata. Mitsuki yang merupakan teman masa kecil Yuto itu tampaknya menceritakan semua hal yang terjadi pada Yuto kepada teman dekatnya yang bernama Ruri.
Dan kebetulan Ruri memiliki sepupu yang tinggal belajar di luar negeri dan memiliki gelar dalam bidang arkeologi. Sepupu Ruri tersebut sedang berada di Jepang untuk liburan. Mendengar hal itu, Mitsuki kemudian meminta kepada Ruri untuk dapat mempertemukannya dan sepupunya itu. Sepupu Ruri tersebut bernama Takao saya. Sepertinya saya juga tertarik mendengar cerita Yuto yang katanya terlempar ke masa lalu. Kemudian, Mitsuki pun menceritakan semua yang dia ketahui tentang Yuto dan dunia Yggdrasil. Setelah mendengar semuanya, saya menyimpulkan bahwa Yuto sedang berada di mitologi Nordik. Bahkan bisa dibilang Yuto sedang membuat mitos tersebut. Karena banyak kesamaan antara kejadian-kejadian yang dialami Yuto dan mitologi Nordik atau cerita Ragnarok. Di Yggdrasil, Yuto mempunyai julukan sebagai serigala jahat Hrosvithnir yang merupakan nama lain dari Fenrir. Kemudian Stensor yang menggunakan palu dapat disebut sebagai Thor. Dan Thor sendiri pernah bertarung melawan Jormungand, orang yang menyapu daratan dengan banjir. Sama persis seperti strategi yang digunakan Yuto untuk mengalahkan Stensor. Bahkan ada sosok raksasa yang ditakuti di Ragnarok yang dijuluki si hitam. Raksasa api yang akan menghancurkan 9 dunia. Nama dari raksasa tersebut adalah Surd, dan kemungkinan nama Suah Yuto telah disingkat menjadi Surd. Sampai-sampai istri dari Surd namanya juga mirip dengan nama belakang Mitsuki yaitu Shinmara. Mendengar penjelasan saya tersebut, Mitsuki langsung bergidik ngeri. Karena dia tahu bahwa akhir dari Fenrir dan Jormungand adalah kematian. Namun saya menenangkan Mitsuki bahwa cerita di mitologi Ragnarok tersebut bisa saja berbeda dengan kejadian aslinya. Sepulang dari tempat saya, Mitsuki pun menelpon Yuto dan menceritakan tentang hal yang baru saja dia ketahui. Jadi begitu, aku adalah Surd, raksasa api hitam yang akan membakar Yggdrasil. Namun Mitsuki memberitahu Yuto bahwa hal tersebut hanya kemungkinan saja, dan saya akan mencari tahu lebih lanjut lagi. Selesai menelpon Mitsuki, Yuto bertemu dengan Albertina dan Christina di kota. Mereka melihat ada sedikit kericuhan di sebuah bar dan mencoba untuk menyelesaikannya. Tapi tak disangka, Yuto malah bertemu dengan gadis yang sangat mirip dengan Mitsuki dan dia memanggil Yuto dengan sebutan si hitam. Gadis tersebut adalah salah satu anggota keluarga besar Asgard yang bernama Liva. Mereka pun menyambut Liva dengan hormat. Menurut Christina dan Sigrun, Liva adalah orang yang kuat dan bukan seorang putri biasa. Namun, dia bukanlah ancaman untuk Yuto. Kemudian Yuto menceritakan kepada Liva tentang bagaimana dia datang ke dunia Yggdrasil. 向こうでご心境、それを覗き込んでこの世界に飛ばされました。こっちではフェリシアが秘宝グレープニルを執り行っていたそうです。Liva heran bagaimana bisa Felicia mensamun Yuto padahal dia tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup kuat. Aku pun tak bisa melakukannya, kata Liva. Yuto pun terkejut mengetahui bahwa Liva adalah pengguna sihir. Bahkan Liva mengatakan bahwa dia adalah salah satu pengguna sihir terkuat. Dan untuk membuktikannya, ia menyihir Yuto agar tak dapat bergerak. Tak disangka, Liva adalah pengguna rune kembar seperti Stensor. Dan satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan tersebut selain Stensor adalah Kaisar Ilahi Sigtryggva. Akhirnya, Liva pun mengakui bahwa ia adalah Kaisar Ilahi ke-13 dari Kekaisaran Asgard yang bergelar Sigtryggva. Felicia dan Yuto pun langsung meminta maaf atas kelancangan mereka. Kemudian, Yuto mengetahui dari Liva bahwa dia bisa kembali ke dunia nyata dan menggunakan sihir milik Sigyn yang disebut Fimbulfet. Sihir yang bisa melepas sesuatu dari ikatan tertentu. Namun, sayang sekali, Sigyn merupakan pengawal pribadi Lopter musuh utamanya. Keesokan harinya, Yuto mendapat laporan dari Christina bahwa Stensor telah bergerak bersama 8.000 pasukan klan petir untuk menyerang mereka. Lalu Yuto pun langsung mengumpulkan 12.000 pasukannya untuk menghadapi mereka. Sebelum berangkat perang, Liva memberikan ciuman keberuntungan untuk Yuto sebagai rasa terima kasihnya karena telah dijamu dengan baik. Di saat hari pertempuran, Yuto terkejut karena pasukan petir menggunakan perisai besi. Dia akhirnya menyadari bahwa klan petir telah bekerja sama dengan klan Panther untuk melawan mereka. Bahkan Lopter datang dari arah berlawanan bersama 10.000 pasukannya untuk bergabung dengan klan petir. Sigrun dan Scarfish pun harus berduel dengan Stensor untuk menghentikannya. Namun mereka kalah kuat dan Scarfish berhasil dikalahkan dengan mudah. Dan Sigrun pun harus berhadapan satu lawan satu dengan Stensor. Di tempat lain, Yuto yang mengetahui bahwa mereka telah terkepung oleh 10.000 pasukan kuda klan Panther disalankan oleh Felicia untuk mundur. Namun Yuto sadar bila dia menyerah sekarang, maka akan ada banyak korban yang berjatuhan di wilayah mereka.
Para laki-laki akan dibantai, sedangkan para wanita dan anak-anak akan dijual sebagai budak. Yuto tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kemudian dia pun memutuskan untuk turun langsung ke barisan terdepan. Yuto mencontoh apa yang telah dilakukan Stensor kepada pasukannya. Dia mencoba untuk membakar semangat pasukannya dan berada di barisan terdepan bersama mereka. Walaupun tindakan tersebut sangat berisiko, namun ternyata pertaruhan Yuto itu berhasil. Para pasukan serigala kembali bersemangat dan termotivasi untuk bertarung demi patriarch mereka. Mereka bertarung demi melindungi pemimpin yang mereka sayangi. Pemimpin yang telah memberikan kemakmuran terhadap negeri dan keluarga mereka. Akhirnya, para pasukan serigala itu berhasil memukul mundur pasukan Panther yang jauh lebih banyak dari mereka. Kemudian, Stensor yang mendengar bahwa Yuto maju ke garis depan tampaknya ingin sekali untuk melawannya. Namun, Sigrun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia dengan sekuat tenaga menghentikannya. Lalu dengan jurus samurai yang diajarkan oleh Yuto, Sigrun berhasil melukai Stensor dengan cukup parah. Hal tersebut membuat Stensor terpaksa harus mundur dari arena pertempuran. Dengan mundurnya klan petir, kekuatan serangan musuh pun berkurang dan pasukan klan Peter berhasil dipukul mundur oleh pasukan serigala. Setelah semua ini aku masih belum bisa mengalahkannya. Apa dia pemimpin yang lebih baik dariku? Ucap Lobter dengan frustasi. Setelah itu Lobter memerintahkan Sikin menggunakan sihirnya untuk membuka jalan untuknya. Lobter pun menyerang Yuto seorang diri. Namun, Lobter terlalu meremehkan kemampuan pedang Yuto. Selama 2 tahun ini, Yuto selalu berlatih pedang dengan giat agar dirinya tidak bergantung pada perlindungan orang lain. Yuto pun berhasil mengalahkan Lobter dan membuatnya pingsan. Namun tiba-tiba tubuh Yuto memudar. Sepertinya Sikin menggunakan sihir Fimbulvet kepada Yuto. Yuto yang mengetahui bahwa dirinya akan segera meninggalkan Yggdrasil memberikan smartphone-nya kepada Felicia. Iya, Oni-sama. Namun Felicia tidak dapat menghentikan sihir tersebut dan Yuto pun menghilang dari hadapannya. Di dunia nyata, Mitsuki yang sedang pulang sekolah melihat cahaya dari arah kamarnya. Dia pun bergegas menuju kamarnya dan melihat Yuto berdiri di hadapannya. Yuto telah kembali muncul dari cermin elf yang dimiliki oleh Mitsuki. Mitsuki pun langsung memeluk Yuto dengan erat. Kemudian, Yuto langsung meminjam smartphone milik Mitsuki untuk menelpon Felicia. Namun usaha tersebut gagal. Sepertinya Yuto telah terlepas sepenuhnya dari dunia Yggdrasil. Setelah itu, Yuto pun kembali hidup normal di dunia nyata bersama Mitsuki. Namun tanpa Yuto ketahui, ternyata di dunia Yggdrasil keadaan telah menjadi genting. Lobter dan Stensor yang mengetahui bahwa Yuto telah menghilang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menyerang klan serigala tanpa ampun. Christina yang melihat kondisi tersebut lalu meminta bantuan Liva untuk memanggil kembali Yuto dengan kekuatan sihirnya. Liva pun menyanggupinya, namun semuanya akan kembali kepada Yuto. Apakah dia ingin kembali ke Yggdrasil atau tidak? Setelah itu Felicia pun menelpon Yuto dan menceritakan semua hal yang terjadi kepada Yuto selama ia meninggalkan mereka. Yuto yang mendengar hal tersebut meminta Felicia untuk memanggilnya kembali ke Yggdrasil. Namun, Felicia mengatakan bahwa dia menghargai keputusan Yuto apabila dia memilih untuk tidak kembali lagi. Kemudian Felicia pun menutup teleponnya. Setelah itu, Mitsuki tampaknya mengetahui bahwa Yuto mempunyai keinginan untuk kembali ke Yggdrasil dan menyelamatkan klan serigala. Lalu dia pun membawa cermin elf miliknya ke sebuah kuil dan memanggil Yuto. Mitsuki mengatakan bahwa Yuto boleh kembali ke Yggdrasil asalkan Yuto membawanya serta ke sana. Awalnya Yuto menolak permintaan Mitsuki tersebut. Kau punya keluarga dan teman-temanmu. Kamu takkan pernah bertemu mereka lagi loh, kata Yuto. Namun Mitsuki tetap memaksa untuk ikut karena dia lebih memilih untuk bersama dengan orang yang dicintainya. Yuto pun menyerah dengan permintaan Mitsuki dan memintanya untuk menjadi istrinya terlebih dahulu sebelum pergi ke Yggdrasil. Kalau kau adalah istriku, aku bisa mengatakannya dengan jelas. Ikutlah denganku. Mitsuki pun dengan bahagia menerima permintaan Yuto tersebut dan mereka pun berciuman. Kemudian kita ditunjukkan bahwa Yuto telah kembali ke dunia Yggdrasil dan sedang dielulukan oleh para warganya. Sepertinya Yuto telah berhasil mengembalikan kejayaan klan serigala dan mengalahkan musuh-musuhnya. Aku sangat iri. Kudengar kamu adalah gadis yang dicintai Tuan Yuto, kata Liva kepada Mitsuki. Mereka pun lalu melihat arak-arakan Yuto dari atas istana.
Sepertinya Yuto dan Mitsuki akan hidup bahagia selamanya di dunia Yggdrasil. Nah, inilah akhir dari anime Hyakuou no Hou Toseyaku no Valkyria. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Dan pesan moral di video kali ini adalah menjalani hubungan LDR memanglah sulit, apalagi bila pacarmu berada di dunia lain. Namun percayalah, kesetiaan tidak akan berakhir sia-sia. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.